Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta yang kedua dengan topik Kuasa Roh Tuhan tak terbatas. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Datang dan penuhilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu. Dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 1. Turunlah ya Roh Kudus.
Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta kedua ini, dari hukum pertama sampai dengan yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ku datang sujud. Ku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1. Ku berserah padamu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta kedua, yaitu dari kitab 2 Petrus pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kasih Allah dari surga.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 108 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Buatlah gapura, sekaligus mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat Pentakosta bagi kita pagi hari ini dalam perayaan yang kedua. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Bilangan pasal 11 yang dimulai dari ayat 24 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya
atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka-mereka itu, termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Tuhan, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Menurut data, bahwa sepertiga daratan di buku ini, di dalam bumi ini, berupa gurun pasir. Satu hal yang pasti bahwa pada gurun pasir itu memiliki kemampuan yang sangat kecil untuk mendukung kehidupan. Kenapa? Karena minimnya sumber air, gersangnya tanah, suhu yang sangat ekstrim, yang mengakibatkan susahnya bertumbuh-tumbuhan. Hewan, bahkan manusia sekalipun, sangat sulit untuk hidup di sana. Namun saudara-saudaraku, kegersangan ini tidak menjadi otomatis membuat hidup orang di tengah padang gurun itu juga menjadi gersang. Belum tentu. Potensi dan kondisi alam boleh saja di sana gersang, namun kehidupan di sana bisa berlimpah ruah. Saudara-saudara, pengalaman hidup bangsa Israel di padang gurun menjadi contoh bagi kita bagaimana mereka hidup di tempat yang sulit itu, tapi di sana mereka bisa melewati keadaan itu dengan penuh berkat. Perjanjian Lama cukup jelas menceritakan tentang bagaimana terancamnya kehidupan orang Israel ketika di padang gurun selama 40 tahun. Mereka kekurangan makanan, minuman ketika keluar dari Mesir. Keadaan ini cukup merepotkan Musa juga sebagai pemimpin yang bawa mereka keluar dari tanah Mesir, karena begitu bersungut-sungutnya dan begitu kritisnya bangsa itu terhadap Musa yang tidak bisa memberikan kenyamanan seperti mereka nyaman di tanah Mesir. Tidak heran bahwa bangsa Israel itu sebagian pengen pulang kembali ke tanah Mesir karena tidak mendapatkan kenyamanan seperti makanan dan minuman yang cukup. Dan harus diakui bahwa Musa pun tidak tahan terhadap sungut-sungut itu dan minta pertolongan pada Tuhan agar dibantu. Bahkan kalau kita baca di pendahuluan ayat ini, Musa sampai mengatakan dengan kalimat yang luar biasa yang tidak terduga, "Bunuhlah aku Tuhan, karena aku tidak sanggup untuk memimpin bangsa ini." Lalu Tuhan meminta Musa untuk memilih 70 orang tua-tua Israel. Dan Tuhan meminta supaya beban itu juga dibagi kepada mereka. Dan yang paling menarik adalah ketika 70 orang itu dipilih dan mengelilingi kemah orang Israel, maka Tuhan memberikan rohnya kepada 70 orang itu, sehingga mereka memang berkarisma dan bernubuat
memberikan spirit yang luar biasa terhadap bangsa Israel yang saat itu tengah bersungut-sungut. Dan tidak hanya itu, bukan terhadap yang 70 dipilih Tuhan, tetapi roh Tuhan juga hinggap kepada Eldad dan Medad. Dan ini tidak terduga. Artinya kita menyaksikan bahwa kehadiran roh Tuhan memberikan suatu perubahan yang luar biasa bagi umat Tuhan. Ini juga mengingatkan kita ketika roh Tuhan, Roh Kudus turun kepada orang-orang yang saat itu berkumpul. Yang kita baca Kisah Para Rasul yang menjadi perayaan Pentakosta. Di sana muncul api semangat pembaharuan untuk menerima dan memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 pesan kepada umat Tuhan, kepada kita, tentang bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Tuhan adalah sumber spirit, semangat, dan keteguhan dalam menanggung beban kehidupan. Cukup kompleks situasi yang dihadapi Musa pada saat itu. Di satu sisi umat Tuhan kehilangan pengharapan akan kehidupan yang nyaman. Di sisi lain juga Musa kehilangan kepercayaan untuk memimpin bangsanya karena tidak berhasil membahagiakan umat Tuhan. Di tengah situasi yang kompleks ini, Roh Tuhan hadir, memberikan kekuatan, semangat, spirit, dan juga kebahagiaan. Menguatkan spiritualitas umat itu. Roh Tuhan membuat para 70 tua-tua Israel itu berkarisma dan bernubuat, memberikan semangat yang luar biasa. Dan kemah Israel dikelilingi oleh roh Tuhan yang penuh dengan nyala-nyala penuh kekuatan Tuhan. Mereka menjadi kuat dan nyaman bukan karena diberi sesuatu yang berbentuk materi. Bukan diberikan daging sebagaimana yang diminta oleh umat Tuhan itu karena bosan dengan mana yang diberikan. Mereka bersungut-sungut, Tuhan, Musa, mana daging? Namun Tuhan tidak langsung memberikan itu karena Tuhan tahu bahwa persoalan yang mendasar bukan soal daging itu, tapi lemahnya spirit mereka. Roh Tuhan menguatkan spiritualitas umatnya. Saudara-saudaraku, di tengah riuhnya dunia ini, kekuatan roh, kekuatan spirit kita itu menjadi sangat penting untuk membantu kita menghadapi persoalan-persoalan dan menopang kehidupan kita. Roh penguatan itu menjadi sangat penting. Spiritualitas itu memotivasi dan mengedukasi serta kita menjadi tampil kuat di segala keadaan. Itu sebabnya di belakangan ini sangat ditentingkan perlunya kecerdasan spiritualitas, SQ. Spirituality quality. Dan juga bagaimana SQ ini menjadi sangat penting bagi anak-anak muda, bahkan orang dewasa. Lebih penting dibandingkan intelligent quality, IQ, atau EQ, emotional quality. Kematangan spiritualitas akan menumbuhkan kepribadian yang menjadi tangguh dan tahan uji. Apalah artinya kita menjadi pintar, namun itu menghancurkan. Nah, dalam hal ini roh Tuhan bukan semata memberikan kecerdasan spiritualitas, tapi kekuatan spiritualitas. Lebih dari itu, kekuatan spiritualitas yang diberikan oleh Tuhan. Dan hanya itu berasal dari Tuhan. Saat ini kita bukan lagi melihat uang untuk menyelesaikan segala masalah. Bahkan sering kita melihat bahwa uang itu menjadi sumber persoalan. Kenapa? Karena kita tidak mampu menggunakannya secara baik dan mengarahkannya menjadi manusia yang kuat, tangguh, dan tahan terhadap
persoalan. Kurangnya kekuatan spiritualitas. Itulah yang menjadi kelemahan dari bangsa Tuhan itu. Sehingga mereka mudah bersungut-sungut dan susah untuk bersyukur. Nah, pada nats ini kita melihat Tuhan memberikan itu yang tidak diduga. Pemberian yang tidak diberikan boleh atau ditawarkan oleh dunia ini. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan itu untuk kekuatan, yaitu roh peneguhan. Saudara-saudara, seorang dokter ketika mengobati pasien tentu bukan obat yang pertama diberikan, tapi penguatan, penghiburan, optimisme, spirit, supaya dia bisa bertahan, mengalahkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam dirinya. Bukan mengalahkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Itu yang menjadi obat mujarab, membunuh ketakutan itu, kekhawatiran itu. Nah, roh Tuhan itu diberikan kepada kita supaya kita menjadi kuat, tangguh, menghadapi keadaan-keadaan yang bersifat materi yang menaklukkan ketangguhan kita menghadapi persoalan-persoalan. Dan ini diberikan oleh Tuhan secara sukarela dengan inisiatif Tuhan kepada umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu, kehidupan saat ini memang serba canggih dan luar biasa. Bagaimana teknologi itu menopang kehidupan kita. Saya kira dengan kehadiran teknologi, apa sih yang tidak bisa dilakukan? Apa sih yang tidak bisa cepat kita sediakan? Apa sih yang tidak bisa kita lipat gandakan secara cepat? Apa sih informasi yang tidak bisa kita dapatkan dimanapun? Namun, satu hal yang unik bahwa justru kehidupan kita ini kelihatan gersang. Seperti di padang gurun. Walau hidup di tengah zaman yang modern ini. Tidak ada yang bisa membayangkan di era digital teknologi ini kita menghadapi krisis pangan. Siapa yang sangka? Seharusnya memang bisa kita memproduksi pangan yang berlipat ganda, tapi kita menghadapi krisis-krisis itu. Tidak menyangka bahwa kita akan menghadapi krisis energi. Dan tidak menyangka akan menghadapi krisis ekonomi. Padahal kita ditopang dengan teknologi yang luar biasa ini. Dan seluruh dunia kini menghadapi kesulitan itu serentak dimanapun berada. Para pemimpin-pemimpin dunia sekarang ini saya kira seperti Musa ini pusing 7 keliling bagaimana mengatasi persoalan ini yang sangat mengglobal. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat pengalaman Musa dan campur tangan Tuhan di tengah situasi yang sulit ini datang hinggap ke tengah kita untuk menguatkan, memotivasi kita betapa pentingnya spiritualitas dari Tuhan untuk membuat keadaan yang sulit ini diputar menjadi keadaan yang penuh kekuatan dan penuh berkat. Oleh karena itu, melalui firman ini kita diajak untuk tidak takut menghadapinya, namun membiarkan roh Tuhan ada pada kita, bukan roh-roh lain, bukan roh-roh materi, bukan roh-roh zaman yang menekankan pentingnya roh materialisme itu. Tapi spirit yang dari Tuhan. Yang kedua, pesan firman ini di perayaan Pentakosta ini, kita melihat roh Tuhan itu terbuka, inklusif, bebas kepada siapa saja. Roh Tuhan tidak hanya hinggap kepada 70 orang tua-tua Israel, namun juga kepada 2 orang yang tidak sengaja dikumpulkan. Tapi Tuhan hinggap kepada Eldad dan Medad. Apa yang kita lihat bagaimana bebasnya, terbukanya roh Tuhan itu hinggap kepada siapa saja. Tuhan sungguh pemurah.
Ia tidak hanya hinggap kepada leader-leader, pemimpin-pemimpin, orang yang dipilih, tetapi juga kepada orang-orang yang tak terduga, orang-orang kecil. Tapi memang mereka itu adalah orang yang sudah mengabdi kepada Tuhan. Ia bersama miliknya, kapanpun dan dimanapun. Saudara-saudara, mungkin orang-orang seperti itu ada di tengah-tengah kita, yang tidak tenar, tidak punya nama, tidak punya jabatan, dan biasa-biasa saja, tetapi Roh Tuhan hinggap. Dan ketika Roh Tuhan hinggap, dia berkarisma dan mampu memberikan motivasi kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan di sekitarnya. Kita rindu orang yang seperti itu ada pada diri kita. Dan kita rindu orang yang seperti itu ada di samping kita. Dan kita bersuka cita karena Roh Tuhan tidak mengenal soal jabatan struktural, warna kulit, dan sekat-sekat yang ada dalam kehidupan kita. Roh Tuhan sangat elastis dan terbuka. Ia datang kepada saja, terlebih kepada yang membutuhkan kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, jangan menjadi cemburu jika Roh Tuhan itu hinggap kepada orang-orang yang tidak kita duga. Karena memang Tuhan itu selalu mau hadir bersama-sama dengan orang yang dikasihinya. Orang yang menyiapkan diri hidupnya bersama Tuhan. Disitulah Roh Tuhan itu hadir. Dan tidak mau membiarkan umatnya itu sendiri. Karena Roh Tuhan itu sifatnya adalah melindungi, mengayomi, dan memelihara, bahkan memberikan berkat kepada mereka. Di hari Pentakosta ini kita menyaksikan orang percaya itu dihinggapi oleh Roh Kudus. Dan kita lihat bagaimana begitu bebasnya Tuhan hadir. Dan di situ kita merasa sukacita dan tidak usah pernah ragu. Karena Roh Tuhan mengelilingi kita, mengawal kita. Kita tidak dibiarkan sendiri, merasa menanggung beban sendiri, dan merasa tidak diperhatikan atau dicuekin orang. Tapi Tuhan hadir, mengelilingi, bahkan tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari mendekatkan diri kepada Tuhan, sampaikan permohonan kepada Tuhan, dan Tuhan akan hadir dengan caranya sebebas-bebasnya untuk memelihara, menjaga kehidupan kita. Mungkin dari orang yang kita kenal, tapi mungkin juga Roh Tuhan itu menguatkan kita datang dari orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Saudara-saudaraku, yang ketiga, pesan dari firman ini adalah mau mengatakan bahwa Roh Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Melampaui segala sesuatu. Melampaui batas-batas. Melampaui kekuatan-kekuatan. Melampaui tembok-tembok, sekat-sekat. Melampaui orang yang mencoba untuk menghalangi kehadiran Roh Tuhan. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali mencoba menghalangi kehadiran Tuhan. Karena ia sangat bebas dan berkuasa. Hadir di mana saja. Justru tugas orang Kristen itu adalah mendukung supaya semua orang beroleh Roh Tuhan. Memperkenalkan Roh Tuhan. Mengajak orang untuk bersama-sama dengan Roh Tuhan. Kepada pemuda, mari kita ajak untuk semakin dekat dan menyiapkan diri untuk disapa oleh Roh Tuhan. Dan dengan kekuatan Roh Tuhan itu akan mengalahkan kekuatan-kekuatan di dunia ini. Mengubah dan mendatangkan sesuatu yang baru untuk keselamatan kita. Dan akhirnya kita lihat bahwa Roh Tuhan itu memberikan yang kita butuhkan. Akhirnya Tuhan memberikan daging kepada umat Tuhan itu. Kebutuhan mereka terpenuhi.
Dan ini menjadi tidak bimbang lagi untuk hidup. Dan Tuhan tidak pernah tidak hadir memenuhi kebutuhan kita karena Ia selalu bersama begitu bebasnya hadir melihat pergumulan dan melihat kebutuhan kita. Saudara-saudaraku, sekali lagi lihatlah bahwa Roh Tuhan itu adalah sumber spirit kita, semangat dan keteguhan hati kita. Lalu Roh Tuhan itu sangat terbuka hadir kepada siapa saja. Dan yang ketiga adalah Roh Tuhan melampaui segala sesuatu, masuk ke dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, selamat merayakan Pentakosta, bersukacita atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena kami sudah mengenal akan Roh-Mu yang begitu bebas hadir dalam kehidupan kami. Dan Roh-Mu memelihara hidup kami. Dan memberikan apa yang kami butuhkan, seiring dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sertailah kami seluruh umat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Roh Tuhan pun ada pada mereka. Oleh karena itu, kami puji Engkau ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami, walaupun begitu banyak persoalan tantangan yang kami hadapi. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah keluarga kami, dan di dalam diri kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, mari kita kumpulkan persembahan kita kepada Tuhan dengan bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 106 ayat 1 dan 2, Allah Bapa Maha Kasih. Curahkanlah Roh-Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.